Ya, perpisahan Kalina sama Insan Nasaruddin itu betul. Mereka sudah pisah rumah dan sudah kurang 2 minggu yang lalu lah. Alasannya mungkin Bang? Alasannya saya nggak tahu soal alasan. Mereka sih saya lihat sebetulnya baik-baik aja dan mereka pisah juga secara baik-baik, nggak ada keributan apa-apa. Bahkan sampai hari ini komunikasinya juga masih baik. Insan dengan Kalina masih terus komunikasi. Yang minta perceraian itu tiba-tiba awal. Oh, saya nggak tahu kalau soal siapa yang minta duluan, cuma tiba-tiba udah pisah rumah aja. Kalau pisah rumah udah berapa lama Bang mereka pisah rumah Bang? 2 minggu yang lalu mereka sudah pisah rumah. Berarti usia pernikahannya berapa lama Bang? Ya sekitar 3 bulan ya. 3 bulan. Ya. Bang sendiri sebagai keluarga kaget nggak sih Bang baru nikah berdua? Yes. Kaget. Kaget banget. Abang sebagai dari keluarga tidak ingin coba memperbaiki hubungan mereka biar tetap mereka. Saya sudah coba bicarakan dengan insannya sendiri dan ya kita lihatlah nanti mungkin sekarang mungkin mereka masih sama-sama berpikir dulu ya. Saya berdoa supaya ya saya juga minta rekan-rekan wartawan juga dukung dalam doa supaya kalau bisa mereka bersatu lagi lah. Nah setelah Izan ngomong apa aja sama Abang kalau boleh tahu Bang? Gak ada ngomong apa-apa, cuma tiba-tiba udah pisah terus saya lihat bahwa dia sudah nggak di rumah Kalina lagi, sudah lebih banyak di Cibubur. Dan saya juga nggak mau banyak bertanya ya urusan rumah tangga mereka, jadi saya nggak mau ikut campur. Tapi selama mereka rumah tangga ada nggak Bang kejanggalan yang Abang rasain? Abang bisa Saya lihat sih nggak ada, soalnya mereka dua mesra sekali soalnya jalan kemana-mana mesra, karena bikin orang lihat juga iri juga. berarti terbilang ada masalah juga Bang? Saya nggak tahu ada masalah atau tidak. Kalau soal masalah saya nggak tahu. Soalnya mereka sampai hari ini komunikasi baik. Mungkin kalau cerai Bang? Itu yang saya nggak tahu. Mungkin awal perkenalan mereka berdua itu dari mana sih Bang? Perkenalan mereka berdua itu 2 tahun yang lalu di Polda Metro Jaya. Insan ketemu Kalina, lalu kemudian Insan sebagai lawyernya juga. Kebetulan waktu itu juga saya dengan Insan pegang perkaranya istrinya Fadlan. Siapa? Lira Fitna. Nah, di situ juga Insan masalah umroh itu ya. Umroh bodong itu. Apa itu? Tapi kabarnya ada isu will Bang dengan Izan itu benar nggak sih Bang isu will itu Bang? Kenapa? Ada isu will Orang ketiga Bang? orang ketiga. Oh itu saya nggak tahu itu. Kalau Will saya sama sekali nggak tahu. Jadi tiba-tiba udah pisah begitu. Saya mau tanya Insan juga. Saya nggak enak lah. Nggak etis mau tanya begitu soalnya mereka sudah sama-sama dewasa dan itu pilihan terbaik mereka, mungkin yang bagi mereka itu pilihan terbaik. Saya percaya bahwa nggak ada manusia di dunia ini nikah mau berpisah, dan Insan sama Kalina juga sama. Tapi kita tahu bahwa lahir, jodoh, sampai meninggal itu hanya Tuhan yang tahu. Bang, alasan mereka berdua memutuskan menikah secara agama, tidak secara negara, kenapa sih Bang? Tidak meresmikan lah secara negara gitu, hanya secara agama. Nah itu saya juga kurang tahu kenapa mereka menikah secara siri dan tidak di KUA. Tadinya sih mereka rencananya itu Oktober itu mau adakan pesta besar-besaran di resepsi ya di bulan Oktober, tapi tiba-tiba ya sudah begini. Saya berdoa supaya kalau bisa sih mereka rujuk lagi. Tanggapan Abang nih tentang statusnya Kalina, sebijak sebaik apapun manusia akan selalu menjadi hakim dunia yang paling kejam. Tanggapan Abang gimana Bang? Kenapa? Status Kalina di Instagramnya, katanya manusia itu hakim yang paling kejam menurutnya tentang hubungan mereka ini Bang. Kalau soal status itu saya kurang
tanggapan saya sih ya, penilaian manusia itu masing-masing dia menilai orang lain ya, itu pandangan kita berbeda-beda. Jadi soal status itu saya pikir itu status yang dibuat oleh Kalina itu pemikiran dia yang dia perasaan dia ungkapkan di situ. Tapi soal mau tanggapi itu saya nggak tanggapi lah. Kalau abang sendiri kapan terakhir ngomong sama Kalina bang? Atau mungkin kalian sendiri minta bantuan apa sama abang? Terakhir kita dinner bareng saya Insan dengan Kalina itu di Hotel Grand Hyatt. Lalu ya udah ketemu terakhir di situ. Memang kita udah ketemu beberapa kali, tetapi itu yang terakhir kali itu di Hotel Grand Hyatt. Terus mereka menikah, sampai sekarang saya nggak ketemu Kalina. Kalau Insan sering karena kita sama-sama selalu bela perkara kan. Terus dari dulu juga saya sering jalan dengan Insan karena adik saya ya, keluarga kita sering jalan. Bang, tapi mereka bang di media itu kalau itu Insan belum ngomong ke saya, tapi kalau diminta untuk dimediasikan, saya akan coba untuk lakukan itu. Udah masuk gugatan bang? Nah. Ini karena nikah siri, makanya kalau di KUA dia butuh lawyer, tapi karena nikah siri dia nggak butuh lawyer. Oke bang, ini kan Bang Insang tidak muncul ke media, ramainya pemberitaan mungkin kenapa bang? Bang Insan saat ini lagi sibuk urus gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia nangani perkara, jadi mau masukkan gugatan itu kan siang malam kita mesti konsentrasi untuk perkara itu, makanya dia minta saya untuk jadi juru bicaranya dia. Artinya kasus ini sempat terganggu bang, bisa seperti itu bang. Justru itulah makanya dia suruh minta saya supaya jadi juru bicaranya dia sehingga dia bisa konsentrasi di pembelaan itu. Bang, ketika abang lihat adik abang nikah sama artis itu awalnya gimana bang? Ya cukup senang juga, ada bangganya juga. Tapi bakalan tahu seperti ini, mungkin maksudnya kan artis sebelumnya banyak yang ya bukan berarti membrand ya, kalau artis suka kontra gitu. Kalau soal tahu itu hanya Tuhan yang tahu. Kita kan sebagai manusia biasa ya. Justru saya berdoa supaya mereka sampai opa-opa. Tetapi ya kejadiannya sudah begini, itu rahasia Tuhan lah itu. Tapi sempat keluarga ngasih peringatan nggak sih bang? Istilahnya kan dia artis, sering ada cekcok, sebenarnya sering ada kasus-kasus kayak Rosilina, sering ini lah banyak yang anggapnya negatif gitu dari pihak keluarga sebenarnya. Cuma ada nggak sih bang, jangan segala kayak gitu. Sebelum nikah ya. Ada, waktu kita sedang makan-makan, waktu makan di Grand Hyatt itu saya bilang bahwa ya, bahkan saya sambil bercanda saya bilang ke Kalina, kalau Ican dia macam-macam lapor saya, nanti saya yang hajar dia. Gitu. Saya bilang ya, saya berdoa supaya kalian inilah bisa sampai opa-opa, langgeng, punya cucu, nanti punya anak, punya cucu, ya, seperti itu. Ya, banyak juga saya kasih masukan dan nasihat-nasihat buat dia. Tapi kalau pada saat pernikahan keluarga harus setuju semua nggak sih? Keluarga setuju semua. Belum dari pihak keluarganya Insa maupun keluarganya Kali setuju semua. Saat pernikahan mereka ada semua kan? Ada.